gua gelap, kita nggak tahu mesti jalan kemana, tapi kita harus bisa keluar dari itu ngasih apa namanya, kita jangan pengen dikasih kepercayaan, tapi kita juga nggak bisa jaga kepercayaannya gitu ya. Iya lah, itu mengaco namanya. Karena kan banyak yang itu apa namanya, tidak berusaha membuktikan tapi pengennya Ya, dapet. Seperti orang bilang, kenapa sih saya nggak boleh kerja? Nah sekarang kamu cari kerja, nggak bisa. Ya itu Nggak banyak bohong gitu. soal kayak kerja, kayak aku juga walaupun ya aku juga nggak pernah kerja yang gimana, tapi pernah yang di radio waktu itu Pernah kerja di radio, alhamdulillah ada temannya yang percaya bahwa dia bisa gitu ya. Walaupun saya juga tadinya sih agak-agak khawatir ya, bayangin itu perlengkapan studio tuh kayak apa ya. Kalau tiba-tiba di unvalis itu kan bisa rusak tuh barang-barang orang. Tapi temennya malah yang yakin bahwa dia bisa. Dan ini juga siapa, ketika ada kesempatan gitu ya, kalau menurut aku ya buktiin aja gitu, kasih apa ya, walaupun kita nih OD, kita punya kekurangan, tapi kan kita juga bisa kasih lebihan kita tuh banyak gitu, tunjukin aja bahwa kelebihan kita tuh jauh lebih banyak dibanding kurangnya kita, ya nggak? Ya betul lah. Jadi dia juga kayak seperti untuk siaran. Di siaran itu kan di dalam studio yang ketutup. Dan dia kan tidak tahan kalau terlalu lama di tempat yang kekurangan oksigen. Tapi dia bisa mengatasinya dengan cara, misalnya dia ngomong, pasang lagu, 2-3 lagu, dia keluar dulu gitu. Dan aku tuh kayak salah satunya ya, ini apa namanya, ketika kerja kayak ya udah mau dikasih jam berapa aja nggak apa-apa, asal bukan jam malam gitu, karena kalau jam malam kan kekurangan tidur kan nggak bisa gitu. Tapi di waktu yang lain tuh kayak ya udah, kadang kan kalau siaran pagi tuh paling susah tuh. Iya, habis subuh. Karena rata-rata ada yang kuliah atau yang misalnya anak malam kan nggak bisa. Ada yang nggak bisa bangun pagi. Iya, karena memang anak gaulnya malam gitu ya, pas pagi kan nggak mungkin udah bangun gitu. Jadi aku tuh ya udah mau jam pagi. Dan satu hal yang buat saya salut sih sama dia berusaha di situ untuk baik pada siapapun, termasuk sama owner radio itu. Jadi malah justru dia di situ walaupun dia punya kekurangan, itu dia jadi kesayangannya si nenek, si tante gitu. Jadi walaupun kayak tiap waktu di radio itu tiap bulan tuh aku pasti anfal 1 kali sebulan. Jadi tiap 1 bulan sekali itu aku ada izin yang subuh-subuh, bayangin aku siaran tuh jam 6 atau setengah 7 pagi. Jadi sebelum itu subuh-subuh tuh aku harus dulu belum zaman WhatsApp ya, apa sih, BBM ke orang radio untuk nyari yang backingin. Jadi itu setiap, tapi kayak walaupun sebulan sekali, mungkin kalau di tempat itu kerja masalah sebulan sekali itu masalahnya dengan menstruasi gitu. Ya tapi maksudnya kalau misalnya kita kerjanya nggak benar gitu ya, di waktu-waktu yang lain yang nggak benar, pasti kan jadi nilai jelek tuh, kayak itu tiap bulan nih pasti apa namanya bolos gitu, apa sih, izin gitu-gitu, izinnya dadakan lagi kan. Yang lucu adalah ini istri owner dan ibunya. Karena dia mungkin tahu FLRC itu tidak boleh kelaparan gitu. Itu nenek dan tante itu jadi terus-terusan ngasih makanan. Pasti dia nyodorin makanan terus, ini apa gitu, ada kue, ada apa lagi. Iya, jadi dulu tuh selalu bawa bekal kan. Akhirnya bekalnya tuh biasanya aku taruh di lemari untuk kasih ke temen yang nanti shift selanjutnya gitu. Karena bekalnya biasanya jarang dimakan. Karena dikasih makan di situ, sementara teman-teman yang lain nggak pernah ada yang dikasih makan. Nah, tapi ya dibalik itu semua, mama kan punya anak 2 nih. Aku kan kebetulan anak bungsu, aku punya kakak 1. Nah, ada nggak sih perbedaan apa namanya, perlakuan lah gitu dari mama sama papa lah, mungkin mama mewakili. Jelas lah beda. Perlakuannya berbeda. Karena kan aku ya udah ngaji. Bukan hanya gara-gara dia OD, memang dari lahir juga perlakuannya beda. Karena cewek cowok atau? Karena cewek cowok, dan kakaknya itu lahirnya udah gede gitu ya. Kakaknya itu lahirnya 4 sehingga kita selalu memperlakukan dia kayak anak yang udah berapa bulan gitu ya. Sedangkan dia lahirnya 3,1 dan kalau menurut rata-rata orang ternyata itu cukup gede. Standar lah. Standar. Cuman karena sebelumnya melihat anak yang 4 itu jadi kayak kecil. Jadi kayaknya kecil banget. Jadi memang betul-betul harus digendongnya hati-hati gitu. Terus berbagai orang-orang bilang, anak perempuan jangan suka dimarahin gitu.
turutin, ternyata anak perempuannya yang galaknya bukan main. Galakan anaknya daripada emaknya. Kakaknya itu laki-laki, tapi justru kata orang kan yang susah ngurus anak laki-laki. Kakaknya itu adalah anak laki-laki yang menurut gitu. Dia kalau saya bilang enggak gitu. Sementara si adenya ini nih, si cewek ini selalu nyari-nyari celah gitu. Kalau dibilang nggak boleh, gimana ya? Misalnya dia pengen ke mall, dibilang nggak boleh main ke mall, dia bilang dia main ke rumah temennya. Ternyata benar, dia main ke rumah temennya. Masih 5 menit. Dari rumah temennya, dia pergi ke mall. Itu kayak kenapa rumahnya itu di semua jendelanya diteralis ya. Ya, kalau enggak, kabur. Macam sinetron. Belum lagi ketika dia ternyata OD. Ternyata dia harus mendapat perlakuan yang lebih, dan buat kakaknya kayaknya memang nggak masalah bahwa adiknya kayaknya lebih disayang, lebih diperhatiin gitu. Dan sang kakak pun ya misalnya adiknya habis anfal, dia juga nungguin loh. Jadi kalau misalnya saya mau ke kamar mandi gitu ya, gak ngeliatin adik. Dan dia mau loh, dia nungguin gitu. Jadi emang sebenarnya basicnya emang udah pasti perlakuannya beda. Tapi terus setelah dia pasti jadi lebih. Ya itu jadi lebih, dan bahwa kalau misalnya gini sih, adik ini mau kemana gitu, Kak anterin, dan dia mau gitu. Jadi semua juga Dia tahu bahwa adiknya nggak mungkin bisa pergi sendiri gitu. Jadi emang semua ikut mensupport untuk adik, hidup adik. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya nggak harus OD. Setiap anak pasti butuh kehangatan di hatinya. Seorang anak yang dari kecil hatinya sudah hangat, insya Allah sampai besar pun dia tidak akan mencari hal lain yang aneh-aneh di luar rumah. Tapi kalau dia dari kecil hatinya itu dingin, sepi, dia akan mencari sesuatu yang bisa menghangatkan hatinya. Kalau yang dia ketemu itu yang benar, ya masalah mungkin ya. Tapi kalau dia ketemu teman-teman yang nggak benar, teman-teman yang narkoba, yang mabuk apa, dia juga akan senang di situ gitu. Tapi insya Allah kalau anak yang dari kecil dia sudah merasa hatinya itu hangat, saya cukup perhatian di rumah, dia tidak akan mencari keluar. Dan itu saya buktikan dengan kakaknya Sonia pun sampai sekarang sudah berkeluarga, dia nggak pernah tuh gentayangan di luar. Layangan tadi. Jadi waktu dia kerja di Jakarta, mulai pada berpikir bahwa dia sekarang jadi anak ibu kota loh, pasti dia jadi suka main apa, nonton apa. Ternyata enggak, dia tetap pulang kantor, dia pulang. Tetap on the road. Ya bandel-bandel dikit mah wajar Ya, lah. bandel dikit mah wajar lah. Kalau nggak bandel nggak seru hidupnya. Tinggal punya cerita dong. Tapi maksudnya bandel yang masih masih wajar, bukan bandel yang kriminal gitu. Kalau bandel-bandel sedikit lah, ganggu-ganggu orang ya wajar lah itu mah. Tapi ya dari perjalanan kita kan berarti perjuangan kita tuh udah dari 2005 ya 2005 sampai sekarang 2022. Selama ini sekian belas tahun ini, apa sih hal yang paling menurut mama nih paling berat banget ketika punya anak? Dia itu hal yang paling berat tuh apa? Buat saya punya anak itu tidak pernah jadi berat. Apapun bentuknya dia, apapun kondisinya dia tetap anugerah Allah. Kalau epilepsinya ya kita terima saja. Kita ada yang apa gitu, yang apa mama paling khawatirin banget gitu. Nggak ada. Bahkan ketika kebetulan kita punya rezeki tahun 2012 dan saya berniat untuk haji, tapi saya bimbang nih mesti ninggalin Sonia ini, sedangkan Sonia ini selalu saya ngurusin gitu ya. Gimana bisa sih? Jadi akhirnya saya ngobrol, Dek, mama tuh mau naik haji, tapi mama khawatir kalau ninggalin kamu. Dan jawabannya dia adalah, aku juga khawatir Ma kalau mama pergi sendiri. Akhirnya jadi gimana kalau kita sama-sama pergi? Mau katanya. Ya oke, kalau gitu ya kita sama-sama kita daftar berdua.
Dan justru tanggapan orang lain banyak yang mengatakan memang Sonia bisa. Dan jawaban saya adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah juga akan memberikan jalannya. Dan ternyata memang sampai sekarang jalannya belum kali ya. Kita belum jadi berangkat mulai dari kebagian yang tahun 2020 pas mulai pada COVID. Tahun 2021 masih ada tuh si COVID. 2022 masih entahlah gitu. Jadi ya sudah, namanya juga niat ya gimana Allah aja lah. Ya berarti mama selama ini tuh selalu yakin aja gitu apa yang ya udah ketika kita dikasih cobaan ujian pasti akan ada jalan keluarnya, solusinya pasti ada. Dan nggak membatasi juga ya, saya membatasi dalam arti pergaulan, sekolah dan segala macam nggak pernah membatasi. Nggak, asal jangan misalnya pergi kemana yang nginep, ya enggak lah. Tapi sampai tengah malam ya enggak lah gitu. Dugem aja di kamar. Bahkan pernah itu sebelum keputusan naik haji itu ya, pernah satu saat kita ada seseorang yang meninggal gitu, saya lupa itu siapa. Terus pulang dari nganterin jenazah itu, Tony itu bilang ke saya, Mama harus ikhlas ya kalau ada meninggal duluan. Karena dulu entah kenapa ya bayangan aku tuh kayak kalau misalnya mama duluan yang meninggal tuh aku gimana? Dia bilang kan kalau mama meninggal duluan, aku siapa yang ngurusin gitu. Dan ternyata padahal aku betul-betul yang namanya sedih banget. Cuman waktu itu saya bilang, iya mama ikhlas deh gitu. Dan itu gara-gara ngomong gitu, hampir setiap habis sholat itu saya jadi nangis gitu. Membayangkan kalau orang tua kita meninggal itu ya udahlah memang sudah waktunya gitu. Tapi membayangkan ketika yang terbujur itu anak kita gitu. Tapi ternyata belakangan malah saya yang sakit gitu. Tahun 2014 saya ketahuan sakit kanker, tapi saya masih sempat nego sama dokternya, dokter yang pertama saya temui. Ketika dia bilang ibu harus dioperasi memang, tapi di operasinya jangan tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Emang kenapa? Itu anak saya menusuk. Si dokternya kan bingung. Ya mau dioperasi ibunya kenapa anaknya ya? Dia duluan kan dibikin ini apa segala macam, udah susah apa segala semua. Tapi saya nggak mau, kalau pokoknya kalau anak saya lagi deket momen sampai dia mens itu saya nggak mau, saya bilang. Terus akhirnya kita ganti dokter, dan dokter yang kedua ini justru yang lebih lebih friendly sekali, jadi gitu. Lebih menenangkan juga secara psikis. Iya, jadi oke. Dan ternyata saya sakit itu menjadi kilas balik, bukan kilas balik, titik baliknya Sonia ya. Sonia itu yang tadinya tidak bisa masak, sama sekali nggak bisa. Gara-gara saya sakit, tiba-tiba dia jadi mau belajar masak, terus ngurusin segala macam. Dia juga kayak mak lah di rumah. Mulai dari pagi-pagi bangun tidur, apa sih itu? Random cucian, terus pergi ini dulu belanja, terus pulang bikin sarapan. Udah bikin sarapan, ngurusin saya, habis ngurusin saya harus cepet nyapu ngepel, takut ada tamu katanya. Terus nanti jam sekian harus mulai masak gitu. Dan itu setiap hari dia lakukan. Tapi kok bisa gitu? Padahal dulunya mungkin ya dimaklumi ketika tidak bisa, ya udah gitu kan. Memang dari kecilnya nggak mau kan apa-apa. Ngapain aku harus belajar masak? Kan ada restoran, ada apa gitu. Pokoknya gitu, dia berpendapat yang semua pengennya enak gitu. Instan ya anaknya. Terus apalagi sih yang nyebelin tuh? Nyebelin. Nggak ada dong. Terus belakangan saya mulai berpikir bahwa ketika dia nggak mau kerja, alasannya adalah kalau aku kerja, aku nggak bisa ngurusin mama. Nanti aku dapat kerja duit, yang formal yang kantor, untuk orang lain ya. Nanti aku dapat duit, tapi aku nggak bisa ngurusin mama. Kalau mama meninggal pasti aku nyesel gitu. Ya sudah, kalau memang begitu pendapatnya, ya sudah nggak usah kerja. Tapi kan saya juga berpikir bahwa dia harus punya sesuatu untuk bekal hidup dia kan. Dan mulailah kita
ayo kita jualan makanan, kita buka warung, gitu apa. Dan dia mau, serius banget. Sampai sekarang akhirnya saya malah nggak ikutan, dia terima pesanan kue tapi saya nggak ikutan, nggak boleh. Ya udah, gitu. Dia kerjalah sendiri gitu. Jadi bahwa kadang-kadang dia harus bangun jam 2, jam 3 pagi untuk mulai gitu ya. Dan saya kadang-kadang kasihan, kayaknya gimana ya, mau dibantuin tapi nggak mau, ya daripada dia marah ya sudahlah gitu. Galak ya anaknya ya Bu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang inilah Sonia gitu loh. Oke deh, itu kan kita udah banyak cerita. Ada yang nanya bisa sembuh nggak? Iya, nanti Oh, kita itu akan nanti. bahas. Jadi abis ini kita mau Nanti bahas soal banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu aku udah bikin question box di Facebook, di Instagram, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan masuk. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan. Sekarang Ya. Oke, sekarang kita mau bahas soal pertanyaan karena kemarin aku udah beberapa hari waktu yang lalu sih sebenarnya. Tahun lalu karena ini udah tahun baru. mohon maaf, ini janjinya bikin acara ini lama banget realisasinya karena kemarin ini cucu-cucu saya tuh libur. Kita liburan di sini. Jadi ada yang nggak mau pulang, maunya tinggal di rumah Nenda. Tahun baruan. Dari sebelum tahun baru, dari hari apa itu ya? Jadi kita Jadi ada beberapa pertanyaan, nggak tahu bisa dijawab semua apa enggak ya. Tapi mungkin yang udah sering nanyanya itu lagi, mungkin kita skip. ya nggak apa-apa. Ya kita cari. Ada yang nanya, ini mostly sebenarnya pertanyaan buat mama, karena aku kemarin buka question boxnya itu memang buat mama. Gitu. Ini yang pertama ada dari Novadia Sari, katanya pengen tahu gimana caranya biar nggak overprotective sama adik itu anak dengan epilepsi. Gimana supaya nggak terlalu overprotective? Pastinya pasti overprotective dibandingkan dengan anak lain ya. Apalagi kalau anaknya yang masih di bawah umur ya, masih balita. Pasti kita kan takut dong dia jatuh atau gimana. Tapi kalau saya karena memang dapetnya OD-nya yang sudah remaja, ya tetap sih dibilang tidak overprotective ya iya. Cuman akhirnya kadang-kadang ada hal yang dia juga jadi keberatan gitu diperlakukan seperti itu gitu ya. Di sana terlalu banyak nggak boleh. Kalau saya kembalikan aja, kan ada Allah yang akan menjaganya gitu. Jadi ya kita tetap kita bilang yang ini jangan, misalnya mengendarai kendaraan, sebab dokternya juga waktu itu pesannya begitu, jangan ya. Jadi ya itu tetap kita ini kan gitu, bahwa kamu tidak boleh mengendarai kendaraan gitu selama masih suka angpau. Nah itu nggak bisa diganggu gugat itu peraturan. Tapi banyak hal lah, misalnya nggak boleh main asal tahu mainnya sama siapa. Dan biasanya saya punya loh nomor telepon teman-temannya. Jadi begitu dia ditelepon nggak jawab, temennya satu-satu diteleponin. Jadi itu sebenarnya termasuk protektif kan? Tapi kalau menurut saya tidak terlalu overprotective, sebab salah dia juga kenapa nggak dijawab. Tapi mungkin masih tetap bisa menikmati masa-masa remajanya itu juga. Iya, gitu. jadi kayak seperti semacam dia punya geng ini sampai sekarang, sampai ada yang udah punya anak apa gitu ya. Buat saya misalnya mereka ingin kumpul-kumpul makan di luar ya makanlah gitu ya, nggak apa-apa, saya capek saya harus masakin dan rumah tuh jadi berisik dengan teriakan-teriakan mereka. Oke, gitu, nggak apa-apa lah, yang penting mereka bahagia gitu. Mungkin selama protektif itu mungkin akan melunak selama anaknya juga tahu batasannya kemana. Ya, jangan melakukan hal yang kayaknya dia nggak bakalan bisa, ngapain juga. Kayak seperti waktu kamu SMA ada jalan-jalan yang ke gua apa gitu ya, saya sih terus terang keberatan, sebab tahu sendiri gua itu licin lah apa, kalau tiba-tiba di situ dia hafal ya gimana gitu. Karena pada saat itu juga aku belum terlalu terbuka sama orang ya, bahwa aku nih epilepsi apa segala macam. Tapi si gurunya juga ketika saya bilang anak saya suka pingsan, dia langsung nggak berani untuk bawa. Jadi sebenarnya ya protektif pasti, tapi mungkin dikomunikasikan aja kan. Tapi akhirnya kan diganti, tidak jalan-jalan ke gua itu, yang tidak ikut jalan-jalan jadinya harus ke apa itu, kaki gunung Gunung Salak. ke Gunung Salak.
Dan itu lumayan lah, ada jalanan yang sulit juga dan lebih dekat dan tapi alhamdulillahnya teman-temannya juga sangat mendukung. Jadi ketika ada jalanan, padahal nggak tahu juga waktu itu kalau teman-teman tuh nggak tahu bahwa dia suka sakit gitu. Nah, taunya kayak penyakitan dan anak mamah. Anak mamah Jadi aku ada yang pada saat itu lebih rela dibilang anak mamah dibanding orang-orang tahu kalau aku tuh epilepsi. Apa sih jalan yang kecil itu musim jalan itu kan takut jalan setapak gitu. Ada temennya nggak apa-apa tante, Sonia saya ajak naik motor gitu. Dan bahwa ketika jalan beriringan mereka juga ini bahwa Sonia nggak boleh paling belakang gitu, jadi tetap harus ada yang ngeliatin. Iya. Gimana caranya biar nggak overprotective? Mamanya juga overprotective. Iya sih. Tinggal komunikasi. Kan nggak mungkin dibebasin gitu, terserah lo gitu kan. Tapi sebenarnya ya, dengan overprotective itu aku merasa, apalagi pada masa itu kan aku masih remaja banget tuh, masih yang istilahnya pengen banyak bandelnya gitu ya. Jadi kayak justru aku merasa bersyukur dengan aku epilepsi diprotektifin sama orang tua, sama mama terutama gitu ya. Jadi kayak lebih terjaga aja gitu jalannya. Dan karena itu menjadi pernah dia merasa seperti Allah menjaga dia dengan cara dia dikasih penyakit gitu. Iya, karena kan kayak ya tau lah kalau remaja kan ada yang pergaulan bebas lah apa segala macam. Makanya ketika ada misalnya temennya yang MBA gitu, dia bilang untung aku epilepsi ya, jadi aku nggak mungkin gitu. Anak-anak yang tukang tukang minum, tukang apa yang kena narkoba apa, dia kan nggak mungkin orang dia adanya di sudah maknya terus ya kan. Emakku bodyguardku. Ya terus ada nih Puput PS Puput, katanya ibu tidur berapa jam waktu Sonia anfal, jeda berapa tahun anfal? Jeda sekarang sih jeda. Kalau sekarang mah setahun sekali, pertama 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan. Tapi kalau dibilang tidur nyenyak, itu saya baru bisa tidur nyenyak itu akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini. Dari berapa belas tahun? Itu jadi misalnya saya tidur, kuping kayaknya nggak tidur deh. Jadi begitu ada suara apa yang saya langsung bangun gitu, dia nyari itu suara apa. Dan sekarang pun sebetulnya ketika saya belum tidur terlelap, karena kebetulan suami juga udah mulai tua dan suka cenderung untuk jatuh gitu ya. Jadi kalau ada suara ada yang jatuh tuh saya periksain semuanya gitu. Dan akhirnya itu nular ke aku. Jadi tapi tidur berapa jam kalau aku anfal? Bisa tidur? Nggak bisa lah pasti. Ya tidur tapi bukan tidur nyenyak gitu, tidur yang bisa sih, cuma kayak kamu misalnya ya itu kayak seperti yang kamu dipeluk gitu ya, tidur sih tidur, cuma dibilang ya enggak gitu, tidur asal makan doang. Terus apa nih ya? Nih dari bacanya apa ya? Aksha Riani. Apa yang mamanya Kak Sonia pikirin saat itu? Dan apakah Kak Sonia menutup diri? Saat dia apa gitu ya? Ya buat saya sih itu adalah cobaan dari Allah. Dan Sonianya juga tidak menutup diri, dia tetap punya teman-teman. Kalau secara menutup diri, kalau aku pribadi enggak. Tetap ya bergaul aja. Gaul dengan berbagai macam orang, halangan gitu. Tapi kita mungkin aku menutup bahwa aku tuh OD itu awalnya begitu, tapi belakangan iya. Justru enggak. Jadi di 6 tahun pertama itu aku menutup kalau aku tuh OD. Jadi aku bilangnya sakit, aku cuma pingsan gitu. Iya. Jadi dulu tuh pas kuliah, aku kan selalu minum tuh, siang kan minum obat. Jadi habis makan biasa kan sama teman-teman pasti minum obat kan. Ada tuh teman-teman yang penasaran gitu, kayak lo minum obat apa sih? Minum obat kurus, aku sama. Kok nggak kurus-kurus kan? Jadi ya udah, mereka juga nggak mau nanya gitu. Terus mungkin mereka lebih berpikir kayak udah anak mama aja, emang nggak pernah nggak bisa diajak gaul gitu, nggak bisa diajak yang main kemana. Nah untungnya lagi dia tuh punya teman-teman sahabat-sahabat yang menurut saya sih luar biasa itu. Jadi sampai mereka tuh untuk main pun mereka tetap memikirkan si Sonia ini. Jadi kalau mereka tadinya misalnya ada yang usulan untuk kita main ke Dufan yuk gitu,
Terus nanti dari salah satu mereka tuh ada yang bilang, jangan dong, Sonia kan nggak bisa kalau ke Dufan gitu. Jadi kita cari tempat main lain aja gitu. Jadi biasanya akhirnya terjadi 2 kali liburan gitu misalnya yang sama aku ikut tuh misalnya kita kemana, ke puncak, kemana yang aman lah gitu ya. Terus satu kali lagi yang mereka yang saya mau ke Dufan, mau yang pulang malam atau apa. Ya love you lah teman-teman. Terus pertanyaannya apa lagi ya? Aku pengen ini dari Ajahi Istiqomah. Aku malah pengen tahu Kak Son pernah di titik ke insecure karena OD enggak? Insecure ya? Pernah lah ya. Nggak ada orang yang kayak pas tahu bangga epilepsi kayak aku epilepsi. Hai teman-teman, aku epilepsi. Enggak, pasti kayak tadi yang diceritain 6 tahun di awal tuh benar-benar yang insecure-nya dalam arti kita ya insecure itu ya nggak mau membuka bahwa aku nih OD, lebih menutup itu. Tapi setelah ketemu, karena sebenarnya yang bikin insecure-nya itu apa? Menurut aku adalah karena kita nggak ketemu teman-teman lain yang punya penyakit yang sama juga, gitu. Kita nggak ketemu manusia lain yang kita bisa ajak ngobrol. Dan yang susahnya itu kan kejadian ketika SMA kan. Iya. Karena masa-masa itu kan, masa-masa remaja itu kalau ada pernikahan keluarga, biasanya si gadis-gadis SMP SMA itu selalu menjadi pagar ayu kan. Dan kalau itu acara pernikahannya itu siang, saya masih oke lah gitu ya. Tapi kalau malam, saya selalu bilang, jangan Sonia deh gitu. Terpaksa saya harus menjelaskan sedikit bahwa Sonia itu sering sakit gitu. Jadi dia takutnya nanti dia kalau lagi jadi pagar ayu tiba-tiba dia pingsan, apa kan nggak enak gitu ya. Jadi makanya akhirnya dia berhenti. Tadinya kan SMP laku tuh jadi pagar ayu. Akhirnya dia pensiun itu dia jadi pagar ayu. Iya, lebih ke karena kayak gitu aja kali ya. Tapi setelah ketemu dengan orang-orang, ada komunitas, awalnya kan komunitas yang se-Indonesia di Facebook, kita ketemu pertama kali ada ya terus yang kita ketemu Kopdarma yang di kota ya. Waktu itu pertama kali ikut seminar di kota, di Museum Bank Indonesia. Itu benar-benar kayak ternyata aku nggak sendiri ya gitu. Karena selama ini biasanya ini kalau penyakit yang lain ya, kalau kita ke dokter misalnya dokter penyakit dalam gitu, pasti kan sesama pasien nih nunggu gitu ngobrol kan kayak saya diabetes, saya ini tipes apa ya. Kalau kita sakit epilepsi tuh nggak ada orang lain yang mau mengakui kalau kita sakit epilepsi gitu. Jadi akhirnya merasa bahwa ini penyakit apaan sih gitu. Akhirnya yang menutup diri untuk si epilepsinya itu. Tapi terus dengan berjalannya waktu, setelah kita datang di Museum Bank Indonesia itu seminar, terus kita banyak ikut acara lain, malah kita bisa dengan pede banget gitu, kita turun ke jalan gitu. Kalau itu salah satu yang bikin aku seneng kayak share ini nih gitu. Saya pernah epilepsi kan di YouTube aku juga banyak gitu ya, di Instagram, di Facebook, karena salah satunya aku nggak pengen nih orang-orang merasakan apa yang aku rasain gitu. Karena kan dulu aku nggak tahu mesti nyarinya kemana, nggak bisa sharing sama siapapun yang yang relate gitu, rasanya kayak iya gue juga ngerasain kok apa yang lo rasain, itu kan nggak ada gitu, kayak nggak ngerti nih penyakit ada nggak sih orang lain di dunia ini yang sakit yang sama gitu kan. Jadi akhirnya ketika punya kesempatan yang udah punya keberanian ya share aja. Itu pas pertemuan di seminar itu justru kita ketemu sama Mas Krisna Bayu yang judoka. Itu kayaknya ternyata Ode pun bisa menjadi pejudo yang internasional gitu. Berarti bukan nggak mungkin dong prestasi di bidang lain juga bisa. Sedangkan judo kita tahu judo itu kan banding-bandingan gitu ya. Ya itu sangat sangat menjadi penerang deh itu pertemuan itu, bahwa terus kita itu benar-benar pertama kali ketemu itu yang orang lari itu di situ ya. Oh iya, tiba-tiba ada yang kambuh dan kambuhnya itu tiba-tiba lari. Dan waktu itu Pak Aska ya yang bilang, itu dia lagi hafal Bu, katanya. Hafal.
Saya pikir epilepsi itu anfalnya hanya kejang, kelojotan. Nah dari situ kita mulai tahu bahwa bukan hanya sekedar itu, banyak loh macamnya gitu. Saya harus konsultasi ke dokter karena banyak juga nih yang cuma nanya doang, sekedar nanya minum obatnya apa, sebenarnya di mana, kayak please deh jangan kayak gitu. Harus konsultasi ke dokter karena pasti tipe kejang, tipe epilepsinya beda-beda. Kan otak kita yang miliaran itu kan kenanya di mana gitu. Nah selanjutnya ini ada Yuska Her Pradita, katanya apakah bisa sembuh? Masalah bisa, nggak ada yang nggak bisa lah ya di dunia bisa lah di dunia ini. Kalau orang bilang bisa pastinya ya. Tapi sekarang seberapa pentingkah sembuh atau sekedar bebas kejang? Sedangkan Sonia ini termasuk yang mungkin nggak akan pernah bisa sembuh seumur hidup, tapi dia dengan sembuh dalam arti kata nggak minum obat, terus disiplin, menghindari 5K itu kan apa sih, yang kepanasan, kedinginan, kelaparan, pencetus anfal gitu ya. Terus ya udah, selama tidak anfal dia bisa berkegiatan apapun kok. Jadi kenapa gitu? Sama seperti orang diabetes juga. Siapa sih orang sakit diabetes bisa sembuh? Sebenarnya dari 24 jam sehari ini kita anfal paling berapa menit sih sebenarnya kan? Sebetulnya recovery-nya ya sehari, besok kan nggak anfal lagi. Besoknya kan udah sehat. Kan bisa tetap beraktivitas, bisa. Asal jangan juga konyol gitu ya. Ada orang yang dia bisa seminggu berapa kali, sehari berapa kali anfal. Terus ketika ngobrol, saya bilang menurut pengalaman saya sih itu deh, jauhin deh makanan yang mengandung pecin gitu. Ternyata itu anak makannya tuh bakso. Tiap kali makan bakso mie. Dan tahu sendiri bakso itu kan dari dibikin si bakso belum itu kan pecin. Ketika dibikin kuahnya pakai pecin, ketika disajikan di mangkok itu juga pakai pecin, kan pecinnya banyak banget. Tapi dia nggak mau berubah gitu. Maunya ya makannya itu mie ayam pecin gitu. Tapi dia ribut, kok saya udah minum obat rutin, disiplin, tapi kok anfal terus. Nah yang lain-lainnya ini enggak sih. Karena selain minum obat gitu, juga kita juga harus menjaga pola hidup kita, dan kita juga harus mengenali tubuh kita sendiri gitu. Karena kita ke dokter pun, dokter kan nggak bisa, bukan penerawang ya gitu, bukan yang kayak oh kamu tuh begini-gini, kan enggak. Pula kita kan bukan robot yang bisa bautnya, oh ini robot nih bautnya ada kendor, kencengin, kan enggak, manusia tuh tidak seperti itu. Tapi kan obat itu kan, dokter itu kan hanya penunjang, membantu gitu. Tapi kan balik lagi ke tubuh kita. Ada orang yang mungkin mau panas-panasan nggak masalah, ada yang bekerjanya misalnya banyak, teman-teman ada yang kerja memang kerja fisik, kerja lapangan gitu, yang harus panas-panasan dan capek. Jadi si 5K itu nggak berlaku, tapi pasti ada pencetus anfalnya dia itu ada gitu. Beda-beda orang. Jadi memang kita itu harus 5K itu hanya secara umum. Semua tetap balik lagi mengenali diri kita sendiri. Jangan kenalan sama orang lain dulu deh kalau belum kenal sama diri sendiri. Terus ada juga yang ini, saya tahu kok saya anfal itu karena pikiran, tapi saya nggak bisa kontrol pikiran saya karena orang-orang di sekitar saya tuh bikin dia stres. Loh, ngapain stres sama apa yang orang lain lakukan? Ya ini aja dong sendiri gitu loh. Karena kita tidak mungkin mengontrol dunia. Kontrol diri sendiri aja lah. Jadi seperti saya sama Sonia. Saya sakit kanker, Sonia sakit epilepsi. Kita sama-sama tidak boleh marah, tidak boleh emosi, karena itu mengganggu pikiran. Cuman bedanya, saya kalau pikiran saya terganggu, saya bisa sakit. Kalau terus-menerus ya cepat matilah gitu ya. Kalau Sonia itu oh ya, kalau perusahaan maksudnya, kalau Sonia itu begitu dia emosi, kemungkinan dia bisa anfal gitu kan. Bedanya cuma dia jangka pendek, saya jangka panjang gitu ya. Terus gimana caranya? Apakah kita bisa melarang dunia? Dunia, jangan bikin saya marah dong, jangan bikin saya sedih dong, jangan bikin saya kecewa dong. Nggak mungkin kan. Nah satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita yang kontrol diri kita supaya kita tidak marah, kita tidak kecewa, kita tidak sedih. Kalau saya sih dengan cara kalau begitu saya mulai merasa saya mengarang dirinya, ya istighfar, terus
coba tarik nafas pelan-pelan, ditahan, lepasin, terus mulai mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak sedih. Coba lagi, tarik nafas lagi, ulangi beberapa kali, bilang begitu. Makin lama kadar kemarahan dan kekecewaan, kesedihan kita juga makin lama akan makin berkurang gitu. Ya, atau gimana pun caranya, pasti tiap orang kan punya Ya cara. bukan gimana, pokoknya kita harus memanage hati dan pikiran kita sendiri. Kita nggak bisa bilang, ini dong, jangan bikin gua marah dong, gua sakit nih gitu. Sepeduli apa sih orang sama kita? Oh, Gitu. pikir lo siapa? Terus ada yang bilang, keluarga saya juga nggak mau tahu. Mungkin antara nggak mau tahu sama dia yang nggak mau tahu terhadap orang Sekarang lain ketika juga. dia bilang keluarganya nggak mau tahu, dia sendiri mau tahu nggak sih bahwa si keluarganya walaupun tidak OD, tidak punya penyakit, tetap punya perasaan kesal kan? Jangan dong si keluarga itu dibikin kesal lama-lama kan jadi diam lu dasar OD gitu. Akhirnya menjadi malah Jadi kayak lingkaran setan kan? Yang si keluarganya bilang dia mengganggu, kata si Ode keluarganya mengganggu gitu. Coba sekarang sama-sama deh, walaupun kita ini Ode gitu ya, kita punya keterbatasan, hargai juga orang lain. Jangan kita bikin kesel orang melulu, kita marah-marah, ya kan saya marah karena saya Ode, gara-gara saya minum obat saya jadi cepat marah gitu. Ya nggak gitu juga kali. Kalau memang merasa seperti itu bisa bilang ke dokter, mungkin dokter akan kasih tambahan obat ya untuk meredam emosi kita. Tapi satu hal yang harus diikuti bahwa apapun itu, walaupun dokter kasih obat itu hanya pembantu. Semuanya akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita tetap nggak bisa mengendalikan emosi kita, ya percuma. Kita minum obat, tapi ketika kita sebel ngeliat muka orang kita lempar gitu. Ya kalau memang perlu ke psikiater, mungkin ke psikiater, Iya. mungkin ya dokter punya solusi. Yang terakhir ya, ini yang terakhir dari Tante Penny Shanti. Shanti Bukan cantik, bukan, tapi cantik juga sih orang. dia. Bagaimana menjadi mama hebat seperti mamanya Kasani? Apakah iya saya hebat? Perasaan mas saya biasa. Kan orang lain yang melihat. Saya mungkin kalau mau dikatakan hebat hanya sebab saya punya karakter tidak mau kalah. Jadi ketika anak saya sakit, saya akan mengatakan kita bisa berusaha supaya ayo kita sembuhin. Ketika saya sendiri sakit pun, ketika orang menganggap, kayaknya saya sempat merasakan ketika saya kena kanker stadium 3 dan orang-orang melihat saya tuh seolah-olah bentar lagi tuh mati kan. Terus setiap ketemu gimana, sehat apa gitu, terus saya merasa kok masih hidup gitu. Cuman saya sih tetap saya nggak mau kalah. Jadi kalau saya sakit kanker, saya akan lawan, saya akan berusaha untuk saya bertahan gitu. Anak saya sakit epilepsi, ayo kita lawan itu si epilepsi, kita harus bisa gitu, selalu semangat bahwa kita pasti bisa. Terus terakhir banget nih, ada kata-kata apa buat mama-mama yang punya anak-anak epilepsi, mungkin yang anak siapa sih kan butuh support dari sesama mama-mama. Ibu mungkin kan karena sama-sama merasakan hal yang sama lah. Buat mama-mama yang ada di rumah, mama muda apalagi ya, mama muda dan mama tua juga. Kalau menurut saya, apapun anak kita kondisinya seperti apapun, itu mereka itu anugerah dari Allah. Jadi jangan pernah mengeluh, mengatakan kenapa sih saya punya anak kok kayak gini gitu. Anaknya juga nggak pengen kok seperti itu. Jadi ya kita terima bahwa kita punya anak seperti itu. Dan kita tetap berjuang dengan kita minta sama Allah, insya Allah akan ada solusinya. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita dikasih cobaan, itu Allah akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan pasti bisa. Tapi jangan justru karena anak kita OD, anak kita sakit,
terus kita ngeluh dan kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita hanya mengeluh, menangis, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Loh, kapan majunya gitu. Ayo, semangat, semua Semangat. pasti bisa. Apalagi sekarang udah ada apa, Internet, sosial internet, media, apa bisa sosmed, Bisa cari apa bisa cari informasi. bisa cari teman, bisa cari informasi. Zaman saya tuh nggak ada, tapi insya Allah bisa. pasti bisa. Makasih buat Mama sudah ikut di YouTube kali ini, dan terima kasih untuk support Mama, karena Mama adalah support system pertama dalam hidup aku. Amin. Terima kasih, jangan lupa komen yang mau nanya atau mau sharing apapun, komen aja. Subscribe dong. Di like, di subscribe jangan lupa, dan jangan lupa juga untuk di share supaya banyak yang nonton, mungkin bisa menguatkan mama-mama mungkin yang bisa lain. bantu orang lain. Ya, karena sharing is caring. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam.